perkenalkan, nama saya Yohanes Egloner Sonarken dengan NIM 2222 14224. Sini saya akan mempresentasikan mengenai melestarikan bahasa Indonesia pada generasi Z di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Generasi Z adalah sekelompok orang yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an dan awal tahun 2010-an yang tumbuh dan berkomunikasi dalam lingkungan yang ditandai dengan informasi dan kemajuan teknologi global. Gaya bahasa generasi Z, gaya komunikasi yang santai, cepat dan kreatif. Contohnya IDK atau I don't know. Selanjutnya penggunaan singkatan, akronim, emoticon, dan emoji. Seperti yang terlihat ada emoticon yang sedang tertawa dan emoticon love yang berarti cinta. Dan pengaruh konten media asing seperti film, musik, dan lain sebagainya. Contohnya, mengutip dialog film atau lirik lagu sebagai bagian dari percakapan sehari-hari dan menerima tren musik serta fashion yang berasal dari luar negeri. Pentingnya bahasa Indonesia. Penting menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, menggunakan tata bahasa yang tepat dalam surat resmi seperti dengan hormat di awal surat dan hormat kami di akhir surat. Selanjutnya, melestarikan budaya dan jati diri bangsa. Contohnya, memperkenalkan permainan tradisional seperti wayang dan batik dalam bahasa Indonesia kepada generasi muda. Menggunakan bahasa Indonesia dalam upacara adat dan kegiatan kebudayaan untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia yang harus ditekankan kepada generasi Z. Yang pertama, mempromosikan konten kreatif dan edukatif bahasa Indonesia. Contohnya, mengadakan lomba menulis atau membuat konten digital dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan kreativitas dan penggunaan bahasa yang baik. Yang kedua, menguatkan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi Z. Contohnya, mengintegrasikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan komunitas seperti diskusi kelompok atau presentasi. Mengapa saya tertarik dengan esai ini? Yang pertama, bahasa sebagai penanda identitas, bahasa sebagai alat komunikasi dan informasi, bahasa sebagai kekayaan dan budaya, bahasa sebagai pemersatu di era globalisasi, dan bahasa sebagai media untuk ekspresif kreatif. Selanjutnya kalimat tesis. Yang pertama, gaya bahasa generasi Z dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan media. Contoh, generasi Z sering menggunakan singkatan seperti LOL atau laugh out loud, BRB atau Birekbek, dan bahasa gaul yang dipopulerkan melalui media sosial. Kalimat tesis yang kedua, pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, dalam penulisan esai akademis, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai tata bahasa sangat penting untuk kejelasan dan kredibilitas tulisan. Fakta pendukung, singkatan dan akronim bahasa gaul dan kata kunci. Contohnya NVM atau Nevermind. Yang kedua, mencampur bahasa. Contohnya, aku lagi nggak enak badan, mau istirahat di kos dulu. Selanjutnya, penggunaan bahasa santai. Contohnya, jangan lupa buat ngecek grup WA, ada info penting. Bagian selanjutnya, menggunakan terminologi sendiri. Contohnya, sumpah beneran, dia drama banget. Berikut adalah dampak negatif dan positif. Yang pertama, dampak negatif. Marginalisasi bahasa Indonesia, misalnya kurangnya kemampuan komunikasi yang formal dalam berbicara di depan umum atau penulisan secara resmi. Hilangnya nilai-nilai budaya yang menyebabkan pengurangan dalam penyebaran nilai-nilai budaya tradisional Indonesia yang disampaikan melalui bahasa. Dampak negatif yang selanjutnya, ketimpangan sosial. Akses terhadap informasi dan kesempatan. Orang-orang yang tidak menguasai bahasa asing atau bahasa campuran mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terbaru atau peluang pendidikan dan pekerjaan yang memerlukan kompetensi bahasa tertentu. Selanjutnya adalah dampak positif. Bagian pertama, perkembangan kosakata. Peningkatan kemampuan komunikasi,
Investasi dalam pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan komunikasi di antara generasi muda. Yang kedua, peluang kerjasama internasional. Kemampuan yang lebih baik dalam berbahasa Indonesia dapat membuka pintu untuk kerjasama internasional dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya, penyebaran kebudayaan Indonesia. Pengaruh positif terhadap identitas nasional. Penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang lebih kuat dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan mempromosikan kebudayaan Indonesia secara global. Selanjutnya, upaya pelestarian. Yang pertama, pendidikan bahasa Indonesia. Misalnya, kurikulum mampu mengaplikasikan bahasa Indonesia secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, melakukan sosialisasi program-program yang didukung oleh pemerintah atau LSM yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia secara luas di media massa, layanan publik, dan sektor swasta untuk mempertahankan identitas budaya nasional. Bagian ketiga, pelestarian budaya linguistik, mengadakan lokakarya, festival, dan acara budaya untuk mempromosikan penggunaan dan pemahaman bahasa Indonesia di kalangan masyarakat lokal. Yang keempat, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan media sosial dan konten digital dalam bahasa Indonesia untuk mempromosikan literasi bahasa, kegiatan budaya, dan nilai-nilai tradisional. Bagian yang terakhir, partisipasi masyarakat. Masyarakat mendukung pendidikan bahasa Indonesia melalui pendirian klub bahasa, komunitas sastra, dan kelompok belajar yang memfasilitasi praktik bahasa dan diskusi. Selanjutnya, kesimpulan. Melestarikan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh wilayah tanah air. Melalui upaya bersama, bangsa Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi jati diri bangsa yang membanggakan di kancah internasional. Sekian video dari saya, terima kasih.